Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanas Fitri Ramadana dengan nomor MPM 017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai relationship of tooth size and available space mixed dentition. Nah, jadi mixed dentition analysis ini, dia membentuk bagian penting dari dunia ortodontik. Nah, kemudian juga dia membantu menilai jumlah ruang yang diperlukan untuk penyelesaian gigi pada dunia ortodontik. Yang pertama, saya akan membahas prosedur in the mandibular arch. Untuk langkah yang pertama, kita akan melakukan measure atau pengukuran yang dilakukan menggunakan alat pengukur gigi atau pengukur boli runcing pada lebar mesiodistal terbesar dari setiap 4 insisif mandibula. Nah, untuk gambar yang di bawah sebelah kiri itu merupakan alat pengukur gigi, dan sedangkan gambar yang di sebelah kanan adalah alat pengukur boli. Untuk langkah yang kedua, kita akan menentukan ruang. Jadi, kita akan menentukan jumlah ruang yang dibutuhkan untuk deretan gigi insisif. Nah, kita akan mengatur pengukur boli ini ke nilai yang sama dengan jumlah lebar gigi insisif sentral kiri dan juga gigi insisif lateral kiri. Lalu, tempatkan satu titik pengukur di midline dari alveolar crest antara insisif sentral dan biarkan titik lainnya itu terletak di sepanjang garis lengkung gigi di sisi kiri. Nah, jadi ditandai di gigi atau juga di gips replika, eh, titik yang tepat di mana permukaan distal gigi insisif lateral ini akan berada ketika telah disejajarkan. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan ini yang B dan C, itu sudah ditandai pada gips kerja. Nah, karena nggak mungkin kalau ditandai di gigi pasiennya langsung, jadi kita akan menandainya di gips kerja. Ulangi proses ini juga untuk yang sisi kanan atau sisi insisif sentral kanan dan juga insisif lateral kanan. Nah, jika evaluasi cefalometri ini menunjukkan gigi insisif mandibula itu terlalu jauh secara labial, nah letakkan ujung pengukur boli ini di midline, tetapi dipindahkan secara lingual dengan beberapa jarak untuk mensimulasikan tegak gigi insisif yang diharapkan sesuai dengan evaluasi cefalometrik yang ditentukan. Untuk langkah ketiga, kita akan menghitung ruang, yaitu hitunglah jumlah ruang yang tersedia setelah penyelarasan gigi insisif. Nah, caranya ukur jarak dari titik yang ditandai pada langkah sebelumnya ke permukaan mesial molar permanen pertama. Nah, jarak itu adalah ruang yang tersedia untuk kuspid dan dua bikuspid dan untuk penyelarasan molar yang diperlukan setelah gigi insisif disejajarkan. Untuk langkah keempat, kita akan melakukan prediksi, yaitu memprediksi ukuran lebar gabungan kuspid dan juga bikuspid mandibula. Nah, ada dua metode, yaitu metode panjang dan juga metode singkat. Untuk yang metode panjang atau long method, itu prediksi lebar gabungan kuspid dan juga bikuspid pertama. Nah, bikuspid kedua dan dilakukan dengan menggunakan grafik probabilitas. Temukan di kolom kiri grafik nilai yang paling mendekati jumlah lebar 4 gigi insisif mandibula. Untuk yang di sebelah kanan adalah deretan gigi yang menunjukkan rentang nilai untuk semua ukuran kuspid dan bikuspid yang akan ditemukan untuk gigi insisif dengan ukuran yang ditunjukkan. Sebagai contoh, perhatikan lingkaran pada angka 22 mm. Nah, jadi lebar gabungan 22 mm ini itu merupakan lebar kuspid dan juga bikuspid mandibula yang dijumlahkan berkisar dari 22,6 mm pada tingkat 95% hingga 18,7 mm pada tingkat 5%. Nah, ini berarti dari semua orang yang gigi insisif mandibulanya berukuran 22 mm, 90%-nya ini akan memiliki gabungan lebar kuspid dan juga bikuspid ini dengan total maksimal 22,6 mm atau bisa juga di bawahnya, dan minimalnya juga 18,7 mm. Nah, tidak ada yang bisa mempresentasikan dengan pasti lebar kuspid dan juga bikuspid ini. Jadi, karena terdapat rentang dalam mengukur lebar gigi posterior yang terlihat, bahkan ketika gigi insisifnya itu terlihat identik. Nah, akan tetapi, tingkat 75% ini dipilih oleh ahli sebagai perkiraan paling praktis dari sudut pandang klinis.
Nah, dalam hal itu, berarti 21,4 milimeter, yang artinya 3 kali dari 4 kuspit dan bikuspit akan berjumlah 21,4 milimeter atau bisa juga di bawahnya. Nah, mungkin secara teori harusnya kita, menggunakan probabilitas 50% saja, karena dia berada di tengah-tengah, jadi kalaupun ada kesalahan itu akan merata ke dua arah. Nah, namun secara klinis bagaimanapun juga kita tuh butuh lebih banyak perlindungan di sisi bawah atau crowding daripada di sisi atasnya atau spacing, sehingga kita, akan memilih 75%. Untuk selanjutnya ada short method atau metode pendek. Jadi metode ini tuh memang lebih singkat tetapi kurang akurat untuk kesamaan dimorfisme seksualnya atau juga dalam kasus perbedaan gender. Nah, karena metode ini tuh tidak memakai tabel probabilitas yang tadi, yang mana tabel sebelumnya itu terdapat perbedaan antara perempuan dan juga laki-laki. Nah, kalau short method ini caranya yang pertama, tambahkan lebar gigi insisif mandibula lalu dibagi dengan 2. Selanjutnya, hasilnya jumlahkan 10, milimeter untuk memprediksi gabungan lebar kuspit, mandibula, dan bikuspitnya. Kemudian jumlahkan 11 milimeter untuk memprediksi lebar gabungan kuspit maksila dan bikuspitnya. Dan untuk langkah yang kelima atau untuk langkah terakhir, kita akan menghitung ruang yang tersisa. Jadi, menghitung jumlah ruang yang tersisa di lengkungan untuk molar dengan mengurangi perkiraan ukuran kuspit dan bikuspit dari ruang telukur yang tersedia di arch-nya setelah penyelarasan gigi insisif. Kemudian, kita harus mencatat semua nilai-nilai yang tadi telah dicari sehingga bisa mengisi format dental mix analisis yang ada di bawah ini. Nah, contohnya pada gambar di bawah ini, yaitu kita harus mengisi total space available dan juga total space required. Karena kita sudah membahas prosedur in the mandibular pada slide sebelumnya, sekarang kita akan membahas tentang prosedur in the maxillary arch. Nah, jadi secara umum, prosedurnya tuh mirip dengan yang di mandibula. Pertama, kita harus mengukur lebar mesiodistal dulu, 4 gigi insisif maksila. Kemudian, kita akan menentukan ruang yang dibutuhkan dan juga ruang yang tersedia. Kemudian, kita juga akan memprediksi ukuran kuspit dan bikuspit, kemudian seterusnya. Tetapi ada beberapa yang perbedaannya. Untuk yang pertama, bagian probabilitas kuspit dan bikuspitnya itu berbeda. Bisa dilihat pada gambar yang di sebelah kanan. Nah, jadi grafik probabilitas untuk masila nilai-nilainya itu cenderung lebih kecil dari yang mandibula. Kemudian, harus diberi kelonggaran juga untuk mengoreksi overjet saat mengukur ruang yang akan ditempati oleh gigi insisif yang disejajarkan. Nah, kemudian ingat bahwa lebar insisif mandibula digunakan juga untuk memprediksi lebar kuspit maksila dan bikuspitnya. Yang tadi sudah saya bicarakan sedikit di langkah keempat dari proses pengukuran di mandibular arch. Nah, tapi secara keseluruhan untuk prosedur pengukuran di maxillary arch ini mirip dengan yang di mandibular arch. Dan kita juga akan mengisi format mixed dentition analisisnya. Nah, berikut ini ada gambar mixed dentition analysis form yang harus kita kerjakan. Nah, untuk yang gambar sebelah kiri itu sebelum diisi. Nah, bisa kita lihat pada format kalau di maxilla itu yang pada needed to achieve class 1 occlusion of molar, itu tuh kita harus menambahkan beberapa angka untuk memberikan kelonggaran agar menghindari overjet. Nah, kemudian ada gambar juga yang di sebelah kanan yang sudah terisi. Bisa dilihat, pertama dari total space require-nya kita akan menjumlahkan semuanya. Nah, tapi bagian lebarnya kita akan mengkalinya dengan 2. Untuk yang maksila, kita tambahkan lebar incisor-nya yaitu 28,5 milimeter. Lalu tambahkan dengan mengkali 2 lebar kuspit dan bikuspitnya. Lalu kita akan mencari selisih dengan total space available-nya 67,4 milimeter. Lalu kita akan lihat selisihnya yaitu 4,1 milimeter. Kemudian, kalau bedanya mandibula, dia tidak harus diberi kelonggaran, sehingga tidak dikurangi atau juga ditambahin. Jadi kita hanya perlu menjumlahkan lebar insisifnya, yaitu 21,7 milimeter, lalu tambah dengan 2 kali
di lebar cuspid dan juga bicuspidnya. Lalu kurangi dengan total space available-nya dan akan ditemukan selisihnya yaitu 6,8 mm. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mengisi estimate possibilities of increasing space available. Untuk maxilla dan left right-nya harus diberi kelonggaran sebesar 2,5 mm, sedangkan yang mandible itu tidak ada sehingga diisi 0 mm. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk sumber buku yang saya pakai yaitu Book of Orthodontic tahun keempat dan penulisnya yaitu Moyers Robert.